Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan rahmat, hidayah, karunia dan nikmatnya yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian, alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan karunia serta nikmat Allah yang luar biasa yang bisa kita rasakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kepada kita untuk membuktikan keimanan kita kepadanya. Salah satu caranya ialah dengan mentaati segala perintahnya, baik itu sholat berjamaah, termasuk juga belajar bersama, mempelajari petunjuk-petunjuknya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Itu termasuk salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala bentuk ketaatan kita senantiasa Allah meridhoinya dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati, sekarang kita masih akan berbincang tentang persoalan iman, ya. Pembuktian iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Qur'aniyah. Termasuk yang sangat penting kita pelajari sampai tuntas adalah surat Al-Fatihah, yang menjadi bacaan pokok dan bacaan wajib setiap kita melaksanakan sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Tidak ada sholat bagi seseorang yang di dalamnya tidak membaca surat Al-Fatihah, atau dibaca tetapi tidak baik bacaannya dan tidak paham akan maknanya, itu dapat mengurangi kesempurnaan nilai bacaan kita. Untuk itu pada malam hari ini akan kita lanjutkan masih seputar pembahasan makna surat Al-Fatihah. Kalau tidak salah malam hari ini kita akan memasuki ayat yang ke Maliki Yaumiddin. Itu ayat yang keberapa? Maliki Yaumiddin, ayat yang keempat, ya. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima. Ini kok ada spidol besar ini, bisa dipakai nggak? Nggak bisa dihapus, bahaya ini. Pakai yang biasa saja. Nah.
Maliki yaumiddin. Bisa juga ditulis kayak gini, ada juga tulisannya kayak gini. Jadi Maliki, ya, Maliki. Jadi Maliki ini dibaca panjang boleh, dibaca pendek boleh. Maknanya soalnya tidak berubah. Jadi kalau ada orang Maliki yaumiddin boleh, Maliki yaumiddin boleh. Itu jawazul wajhain. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa itu menurut para ulama mufassir itu boleh dibaca mimnya dipanjangkan, boleh juga mimnya dibaca pendek karena tidak berubah maknanya. Tapi kalau untuk Malikin Nas nggak boleh panjang, nggak boleh Malikin Nas, nggak boleh, cuma satu bacaan Malikin Nas. Kalau ada orang membaca Malikin Nas salah. Ya, jadi yang boleh itu hanya pendek Malikin Nas, ya, bukan Malikin Nas. Tapi kalau Maliki yaumiddin boleh, boleh juga Maliki yaumiddin juga boleh. Ada dua cara, ya. Yaumi, ya, ad-din, ayat 4 ya. Dari ayat ini coba lihat Maliki, raja. Maliki itu artinya raja. Bisa juga penguasa. Yaumi pada hari, ad-dini pembalasan. Jadi Allah itu besok pada hari kiamat, pada hari pembalasan berkuasa penuh. Ya. Berkuasa penuh. Tidak lagi butuh penguasa-penguasa lainnya. Ya. Jadi Malik itu berkuasa penuh. Ya. Pada hari apa? Pada hari pembalasan. Jadi ad-din ini di dalam Al-Quran ada yang mengartikan agama, kadang-kadang diartikan pembalasan, kadang-kadang diartikan aturan, kadang-kadang diartikan ketaatan. Ini banyak tergantung konteks lafaz yang sebelumnya itu. Tapi di sini kalau diartikan hari pembalasan. Sama dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Jadi sama-sama ad-din. Apa yang terlintas di hati kita ketika kita membaca kata-kata ad-din ini, Bapak sekalian? Ini keimanan lagi nih ya. Ya. Membuktikan iman kepada Allah sekaligus iman kepada hari akhir. Maliki, Allah itu penguasa, Allah itu raja. Ya. Penguasa penuh. Kapan? Pada hari pembalasan. Ada kata-kata hari pembalasan di sini mengingatkan kepada kita bahwa di saat nanti kita menghadap Allah, yakni di yaumul akhir, ya, itu seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan mendapat balasan. Itu yang harus terlintas ketika kita membaca Al-Fatihah. Makanya sekurang-kurangnya lah surat Al-Fatihah itu cuma 7 ayat itu kita berupayalah kita membaca dan paham. Dan kalau bisa jangan diwasol-wasol ayatnya itu. Banyak orang kalau sholat itu diwasol-wasol. Ayatnya ada 7 itu. Kalau kita baca hadis tentang sholat itu diputus sampai setiap satu ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim.
berhenti lagi. Maliki yaumiddin, berhenti. Biasanya orang membaca koyok sholat siang itu asar gini cenderung tidak dipanjangkan. Dia membacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya salah. Oh, di situ panjang semua. Setiap akhir ayat itu ada yang mati. Kalau dalam kaidah ilmu tajwid disebut mad aridun lis-sukun. Ya. Asalnya 2 ketuk, 2 harokat, tapi karena panjang boleh ditambah menjadi 3, menjadi 4 sampai 5. Jadi boleh dibaca Maliki yaumiddin, boleh. Kalau Maliki yaumiddin salah. Maliki yaumiddin 4. Maliki yaumiddin 5. Nah, jadi memang orang kalau nggak belajar ilmu tajwid itu repot, apalagi jadi imam. Iya, jadi imam. Kita kan sampai senang bacaan yang cepet-cepetan atau yang lambat. Yang lambat. Oh, masa itu cepet. Itu biasanya sholat tarawih itu biasanya itu dicari sama orang cepet. Kalau bisa itu 15 menit. 23 rakaat selesai. Sholat opo itu. Barang siapa yang sholat hilang tumakninanya, hilang khusyuknya, maka sholatnya tidak akan sempurna. Saya tidak akan mengatakan tidak akan sempurna. Ada hadis mengatakan punggungnya belum lurus waktu sujud dan rukuk terus krok. Oh ya, jangan. Jadi betul gerakannya, betul bacaannya. Kalau bisa paham makna bacaan. Gerakan-gerakan sholat itu juga memiliki makna. Jadi kalau kita paham seperti ini, angkat tangan gini maksudnya apa, kita begini ada. Itu ada ilmunya semua. Kalau kita baca lengkap, ya sifat sholat Rasul itu dijelaskan semua di situ. Tapi gak usah ke situ, minimal bacaannya dulu kita benahi. Bacaannya betul, tidak terlalu cepat membacanya, kemudian paham maknanya. Karena kalau kita paham maknanya itu nggak mau kita gini. Jadi dengan membaca Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, langsung tersambung. Kita tersambung bahwa seluruh amal perbuatan kita nanti ini akan mendapat balasan. Kapan? Yaumiddin, pada hari pembalasan. Jadi kalau kita paham ini, maka kita waspada dan hati-hati menjalani kehidupan ini. Karena tidak ada suatu pun perbuatan, ya, suatu pun ucapan yang tidak akan mendapatkan balasan. Karena di sebelah kanan kiri kita itu ada malaikat Allah yang menyertai kita. Siapa namanya malaikatnya? Siapa namanya? Malaikat Raqib. Ya, di surat 50 surat Qaf ayat 16 dan 17 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yanfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada suatu pun ucapan yang diucapkan oleh seseorang illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sebelah kanan kirinya itu ada 2 malaikat yang menyertai, tugasnya mencatat. Barangkali juga modern juga malaikat, bukan mencatat tapi sekarang pakai cepret. Kalau mencatat itu kan masih lama ya. Ada malaikat tukang cepret. Jadi kalau kita paham maknanya Maliki yaumiddin, hati-hati. Orang itu biasanya kalau mau berbuat jahat, katakan mau nyolong, mau apa gitu, tolak-tolak, nyari orang. Kenapa kok nyari orang? Oh, kamu sendiri kok orang. Ini nggak sadarnya. Nyari orang padahal dirinya sendiri orang. Hilang kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu seolah-olah Allah tidak tahu.
Ini Pak yang merusak ini. Makanya maling, korupsi, penipu, perbuatan zalim itu hilang. Perasaan merasa diawasi oleh Allah itu, baik Allah secara langsung maupun malaikat, hilang. Kalau itu sudah hilang, sakarpe orang apa saja bisa dilakoni. Betul. Rokib. Rokib itu artinya tukang pengintai. Mengintai. Tukang memata-matai. ya. Mengawasi. Biasanya pekerja proyek itu kalau ada pengawasan sakarpe sendiri ya dikerjakan. Iya. Ini tempat saya itu pengeruan itu ya. Karena banjir, mestinya warga mengusulkan supaya banjirnya bisa teratasi. Malah membuat masalah baru tanpa nemen karena salah proyeknya. Mungkin konsultannya salah atau pemborongnya. Biasanya itu kalau tidak ada kerjasama antara konsultan, pemborong sama pengawas, cenderung yang penting selesai tanda tangan dapat duit. Kan banyak sekarang begitu. Kenapa dia berbuat begitu? Ya itu tadi, hilang perasaan diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Makanya dengan membaca kalimat Maliki Yaumiddin tersambung kita, seluruh perbuatan kita ini akan dibalas oleh Allah. Seluruh ucapan yang kita ucapkan akan mendapatkan balasan. Jangan-jangan nanti dengan ucapan ini, dengan perbuatan itu yang menyebabkan kita nyemplung ke dalam nerakanya Allah, kita tidak selamat nanti di akhirat. Sadarlah dengan membaca Maliki Yaumiddin. Iman lagi, ya. Ini iman. Karena kita ini salah satu kelebihannya kita ini, ya. Kalau orang-orang kafir itu hanya menggunakan akal pikiran. Memandang sesuatu, orang kafir itu hanya menggunakan kacamata akal pikiran atau rasio. Ya. Kalau kita orang beriman dua, menggunakan akal pikiran, menggunakan juga kacamata iman. Dan ini yang luar biasa. Yang luar biasa itu iman itu. Kita nggak pernah ketemu Rasul, ya kan? Tapi kita masih mengimani. Kan lebih hebat kita daripada orang-orang kayak Abu Lahab, Abu siapa dan Abu yang lain itu ketemu dengan Rasul tapi nggak beriman. Kita sudah berapa ribu tahun Rasul masih beriman. Makanya orang yang diberi iman itu luar biasa. Nggak ada tandingannya orang-orang beriman itu. Ajaban li amril mu'minin, kata Rasulullah. Orang-orang beriman itu perbuatannya sungguh ajaib. Kalau mendapat kesenangan, cepat bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Sementara kalau dia mendapat ujian, dia segera bersabar dan itu juga baik baginya. Syukur, sabar, syukur. Makanya nggak ada tandingannya. Apalagi kalau diarahkan ke ini. Selalu ingat Malik Yaumiddin. Jadi jangan pernah kita lupakan ini Malik Yaumiddin. Maka dengan kata Malik Yaumiddin kalau kita tanamkan sedalam-dalamnya, kita pahami, kita hayati, maka orang pasti senantiasa selalu berbuat amal kebaikan dan selalu berupaya menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya orang. Karena dia yakin bahwa semua perbuatannya akan mendapat balasan. Nah, ini di surat apa itu? Az-Zalzalah kalau tidak salah. Ayat terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu luar biasa itu artinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Siapa orang yang berbuat amal kebaikan. Mithqala dzarratin. Semisal ya, sebesar seberat biji zarrah. Zarrah itu adalah molekul-molekul atom-atom yang terkecil itu, nggak kelihatan. Baru kelihatan kalau kita pakai kaca pembesar. Kecil.
sekecil zarrah, sekecil benda yang terkecil, sekecil atom itu, kita melakukan itu dilihat oleh Allah dan akan mendapatkan balasan. Kalau baik, khairan yaron, juga akan mendapatkan balasan yang baik. Wa may ya'mal, barang siapa yang beramal, barang siapa yang melakukan suatu amalan, mithqala dzarratin, sebesar biji zarrah, sebesar atom, sebesar benda yang paling kecil, khairan, kebaikan, yarohu, pasti akan mendapat balasan, pasti akan diperlihatkan oleh Allah balasannya. Coba ayat ini sering kita baca nih mestinya. Wa may ya'mal, siapa yang berbuat amal, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, mithqala dzarratin, sebesar benda yang terkecil, atom namanya syarran, berupa kejelekan, keburukan, kejahatan, yarohu, pasti dia akan melihatnya, pasti akan mendapat balasan. Kembali lagi, yaumiddin. Jadi sebetulnya kita kalau membaca surat Al-Fatihah itu terus ayat pelan-pelan, nikmat Pak sholat itu. Nggak mau disuruh cepet-cepet itu, nggak mau. Saya dulu waktu belum paham paling seneng itu, yang cepet-cepet itu paling seneng. Setelah saya paham takut. Ya memang manusia itu kan nggak mungkin langsung ini. Allah itu kan ingin merubah sikap-sikap kita, kan berproses. Asalkan kita mau belajar, tapi yang repot itu kalau nggak mau belajar, sudah merasa puas, sudah saya sholat 40 tahun rasanya kok sudah bagus, nggak mau belajar lagi, wah itu bahaya. Katanya Cak Imin, nggak bahaya tak? Kalau nggak mau belajar itu nggak bahaya tak ya? Bahaya. Oke, itu. Selanjutnya kita masuk ke ayat selanjutnya apa? Ayat kelima. Iyyaka. Awas tasdid ya. Iyyaka. Ada orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka, enggak ditasdid itu. Kalau ditekan, iya ditekan, ya-nya dua. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tulis dulu, iyyaka na'budu. Na'budu wa iyyaka ta'inu. Ayat kelima. Sebetulnya menurut susunan bahasa yang kalimat biasa, na'budu iyyaka. Na'budu, kami menyembah, iyyaka, kepadamu. Itu kalimat susunan kalimat yang benar. Na'budu iyyaka. Na'budu ini fi'il mudhari, iyyaka ini maf'ul namanya, objek penderita ya. Na'budu, kami menyembah, iyyaka, kepadamu ya Allah. Tapi maf'ulnya ditarik ke depan, diganti, mestinya na'budu di sini ditarik ke depan, itu memiliki makna litakhsis menurut kaidah bahasa Arab. Ada penekanan makna hanya. Maka artinya iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah. Kata-kata hanya itu berarti tidak ada duanya, tidak ada yang lain, kan ditekan. Tapi kalau na'budu iyyaka, kepada kami menyembah kepadamu, kalau disusulkan. Tapi kalau maf'ulnya ditarik ke depan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Menyembah itu artinya apa? Menyembah, beribadah itu sama artinya. Mengabdi, menyembah, beribadah. Apa artinya? Hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami menyembah,
Hanya kepada Engkau kami beribadah. Beribadah itu artinya, ibadah itu artinya tunduk, patuh, taat, pasrah, mendekat, apalagi mendekatkan diri, itu nama ibadah kita ya. Ya, memuji. Jadi na'budu itu artinya tunduk, patuh, taat, pasrah, mendekat, memuji, mencintai. Jadi kalau saya hanya kepada Engkau ya Allah kami taat, hanya kepadamu ya Allah kami patuh, hanya kepadamu ya Allah kami mendekat, hanya kepadamu ya Allah kami pasrah, hanya kepadamu ya Allah kami taat, bukan kepada yang lain. Penekanan. Wa iyyaka, ini penekanan, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'inu kami memohon pertolongan. Nasta'in, nastaghith itu sama. Istighosa. Ya, biasa orang itu ada karam. Ini sekarang ini tahun politik ini mau kumpul-kumpul orang istighosa. Tapi zikirnya itu dipakai aja untuk menyampaikan ya kampanye lah. Istilah istighosa kayak gitu insya Allah nggak patut diridhoi oleh Allah. Karena dia menggunakan nama-nama Allah untuk ya. Nasta'in, nastaghith itu sama artinya mohon. Ini menyembah. Jadi nggak cocok orang kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami senantiasa tunduk, patuh, taat, pasrah, mengharap dan memohon pertolongan. Begitu sepeda motornya hilang, lari ke mbah dukun. Ya gak cocok, bertentangan dengan ya. Bertentangan. Ini sebetulnya kalimat ini sebetulnya ini bisa dikatakan sumpah. Pernyataan ini ya karena kita menyatakan diri kepada Allah bahwa satu-satunya Tuhan yang harus kita ibadahi hanya Allah, tidak ada duanya. Iya, tidak ada duanya. Ini pernyataan. Ini lebih berat daripada kalimat Malik Yaumiddin, daripada Alhamdulillah. Kalau ini luar biasa ini. Intinya surat Al-Fatihah di sini. Pernyataan, pengakuan, komitmen, bahkan sumpah. Ini sama maknanya dengan la ilaha illallah. Sama itu maknanya. Cuma kalimatnya berbeda. La ilaha. Tidak ada yang disembah. Tidak ada yang dipuja. La ilaha. Tidak ada yang dipatuhi. La ilaha. Tidak ada yang dicintai. La ilaha, tidak ada tempat memohon untuk menentukan segala hajat dan permohonan illallah, kecuali hanya Allah. Sama katanya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami taat, kami patuh, kami pasrah, kami memohon akan segala keperluan kami. Sama. Dan ini dijawab oleh Allah. Cuma nggak keruh dengan kita. Dijawab. Silakan kamu minta. Kamu minta apa? Kau akan kukasih. Asalkan kamu cara memintamu baik. Jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Ya. Kalau membaca itu, ya, ini ayat dibaca itu hati-hati jangan salah. Jangan ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kana na'budu wa iyyaka. Ini bacaannya salah ya. Bagaimana doanya bisa cepat dikabulkan? Membacaannya saja salah. Jadi ini penekanannya kalau dibaca iyyaka. Ada juga kadang-kadang iya-nya itu terlalu dipanjangkan. Kayak gini bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kelebihan. Matabi itu panjangnya cuma 2 ketuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau lebih dipanjangkan, misalnya sampai 3 ketuk, apalagi 4 ya salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Gak enak di kuping. Gak enak. Iya kalau sama-sama orang gak pernah belajar tajwid ya enak-enak saja. Tapi kalau kita itu gak enak di kuping. Jadi kalau kita jadi makmum, terus imamnya itu katakan terlalu cepat, hati nerima gak kira-kira? Nerima.
jangan cepet karena katanya Nabi, al-ajalatu minasyaiton, sifat tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan dalam hal apa saja, termasuk dalam sholat. Jadi malaikat ngomong, sampean mau kemana? Sampean tuh lagi ngomong dengan Allah kok cepet-cepet sampean, awas loh permohonanmu nggak diterima. Ya. Oh, kita saja datang ke kantor kelurahan, kantor kecamatan, muatan, kalau kita bagus banget kita diterima. Coba kita bentak-bentak, ayo banyak ya. Begitu juga dalam berdoa kepada Allah, termasuk surat Al-Fatihah. Jadi bisa dipahami nih dua ayat ini dengan membaca kalimat Maliki Yaumiddin, terlintas dalam pikiran kita, terlintas dalam hati kita bahwa kita ini akan mati. Betul, akan mati. Kok akan mati? Karena ada hari pembalasan. Maka kalau kita mau mati, hati-hati. Ya, kata Nabi di dalam sebuah hadisnya, ya Muhammad, melalui malaikatnya, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, silakan kamu berbuat sakarmu, apa saja yang kamu mau, tapi ingat, fa innaka mayyitun. Ingat, suatu saat kamu pasti akan jadi mayit, akan mati. Waf'al ma syi'ta, sampaikan Muhammad kepada umatmu, silakan kamu berbuat apa saja kesenangan sukatimu. Fa innaka majziyun bi, seluruh perbuatan itu pasti akan mendapat balasan. Cocok dengan ini, Malik Yaumiddin. Maka hati-hati. Jadi bismillah, alhamdulillah, Malik Yaumiddin ini sampai ayat ini itu termasuk pernyataan-pernyataan yang mengandung pujian yang bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah. Asalkan kita paham maksudnya. Ini nggak paham ya nggak ada pengaruhnya. Dari ayat pertama sampai ayat keempat. Masuk ke ayat 5 ini intisari ini ya. Jadi ini istilahnya ini kita serah terima. Kita itu memohon dan serah terima dengan Allah dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita sudah memuji Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Dia pencipta alam semesta, ya, Dia memiliki hari pembalasan. Berarti Allah ini kuasa segalanya. Apes kita. Kalau begitu bagaimana? Iyyaka na'budu, tidak pantas kami taat menyembah kepada yang lain kecuali hanya kepadamu ya Allah. Tidak pantas kami meminta dan memohon akan segala hajat kami kecuali juga kepadamu. Ya. Dijawab itu oleh Allah, silakan kamu mohon apa karepmu. Tapi waktu membacanya kita itu ya, karena iyyaka na'budu itu tidak ada perantara di sini. Ini kalimatnya iyyaka, hanya kepadamu. Kalimat ini apa namanya? Kalau orang dalam belajar bahasa Inggris itu ini orang kedua. Di dalam bahasa Arab mukhatab, orang yang diajak bicara. Iyyaka na'budu, kita yang ngomong. Yang diajak ngomong Allah, enggak ada perantara, langsung. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku taat, patuh, tunduk, patuh, berharap, bukan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, juga hanya kepadamu ya Allah aku memohon akan segala keperluan hajat kebutuhan kami dunia akhirat. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Engkau, tidak ada yang bisa memberi rezeki selain Engkau, tidak ada yang bisa menyelesaikan seluruh problem, hanya Engkau. Aku mohon kepada iyyaka na'budu wa iyyaka, munculkan dalam hati opo karepmu, opo karepmu. Insya Allah segera. Tapi kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lesannya, tapi pikirannya terbang kemana-mana, ya gak iso. Kan ada orang kayak gitu ya Pak ya. Lain yang dibaca, lain yang dipikir. Ada. Kita pernah kayak gitu nggak? Kadang-kadang apa selalu? Nggak bisa kita itu. Jadi harus ibaratnya apa namanya itu kita ya istilahnya serah terimanya kita di sini pada saat membaca iyyaka na'budu, karena langsung
Jadi hatinya nggak boleh belakra. Apa Pak, belakra artinya apa? Hah? Hatinya ya, hatinya tidak fokus kepada Allah, padahal dia membaca serangkaian doa dan zikir, tapi hatinya tidak hadir. Hatinya tidak hadir, hatinya tidak fokus, hatinya tidak terarah kepada Allah, tapi lari kemana-mana. Coro Jawane belakra, gitu. Belakra nek grambyang itu apa bedanya? Sama. Grambyang. Ya sama dengan belakra sama. Ya, kalau dalam bahasa kita itu bias. Ya, mestinya fokus ke sini tapi ini kemana bias itu? Nggak bisa doa itu kalau kita gitu nggak cepat dikabulkan oleh Allah. Innallaha la yaqbalu du'ain min qaumin min apa? Innallaha la yaqbalu du'ain, itu maksudnya begini ya. Min qalbin lahinin, Allah tidak akan pernah mengabulkan doanya seseorang yang cuman bibirnya komak kamik ke atas membaca saja, tapi hatinya tidak fokus, lari kemana-mana, nggak diperhatikan oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pandang pakaianmu yang bagus, Allah tidak pernah melihat wajahmu yang ganteng dan yang cantik. Yang selalu disorot oleh Allah itu hatimu, terutama ketika kita dalam beribadah dan mengemukakan doa kepada Allah. Melenceng ya jangan berharap doanya diterima. Cuman kadang-kadang kita salah kaprah. Nek sholat tahajud khusyuk, nek sholat wajib gak khusyuk, gak kualet aku. Ya Pak ya, ini saya bukan orang ya. Saya kalau sholat tahajud kira-kira jam 2:30 malam khusyuk. Kadang-kadang 1 jam itu bersikir kayak sholat tahajud. Tapi kalau sholat siang apa itu? Gak tahu apa yang menyebabkan begitu. Mestinya kalau kita berpikir, mestinya ya sholat wajib itu harus lebih khusyuk lagi kita daripada sholat wajib. Mungkin karena tengah malam itu situasinya memang mendukung ya. Sementara kalau kita jam-jam kerja gitu, apalagi yang banyak kesibukan, ya banyak ini ya. Makanya itu tadi. Jadi dalam mengemukakan ini, hatinya harus hadir, harus fokus, harus sadar sesadar-sadarnya bahwa yang kita ajak berdialog, yang kita ajak omong-omongan ini adalah Allah. Jangan-jangan cuman bibir kita sibuk membaca serangkaian bacaan sementara hatinya nggak ke situ. Maka doa kita kalau sudah seperti itu, pernyataan kita kadang-kadang tidak cepat dikabulkan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Lanjut. Ada pertanyaan? Pak Samsul? Ada pertanyaan Pak? Sampai 2 ayat ini? Jelas ya? Lanjut sedikit. Jadi apa namanya? Yang baik itu kalau kita berupaya memahami makna gini, ketika kita membaca Al-Fatihah, syukur-syukur kalau doa-doa yang kita baca yang lainnya itu di dalam sholat kita baca itu, lesannya jadi imam, hatinya jadi makmum. Bisa nggak kira-kira? Makanya nggak boleh disambung-sambung maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita berkata, oh Allah itu memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang. Kalau Allah memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, pasti kita tetap akan dikasih dan kita akan disayang. Nah, itu ya terlihat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita itu hanya pantas pujian itu dikembalikan kepada sang pemberinya. Siapa yang memberi? Allah.
Allah. Kenapa Allah harus selalu kita sebut, harus kita puji, harus kita sucikan, harus kita kuduskan? Dijelaskan karena Rabbil Alamin. Semua apa yang kita rasakan, yang kita miliki ini, termasuk nyawa dan tubuh kita, harta kita, apa yang kita miliki, semuanya itu atas kuasa Allah yang mengatur alam semesta. Lesannya membaca, hatinya. Saya itu sebetulnya lebih senang kalau jadi makmum daripada jadi imam. Imamnya bagus bacanya, saya lebih menghayati. Asalkan imamnya jangan cepet-cepet. Iya. Jadi jangan diwasol kalau bisa. Kalau di luar sholat karena sampai membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar. Tapi kalau sholat jangan ada aturannya. Setiap akhir ayat berhenti. Kalau diwasol-wasol nanti, iya. Apalagi kadang-kadang wasolnya salah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Ya salah gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Salah, enggak boleh gitu makanya. Mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina gitu. Nasta'in ihdina. Jangan disukun baru disambung. Salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Salah. Langsung alifnya enggak usah dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Enggak usah ihdina, enggak usah. Nah, begitu caranya. Ya, jadi makanya yang paling bagus itu mestinya andaikan kita mampu, istilahnya imam-imam kita ini ada pelatihan, terutama yang muda-muda barangkali ini. Perlu kita mengkader imam-imam sholat itu. Tapi ya bagaimana remaja liarnya kayak gitu ya. Karena kalau kita semua yang tua-tua ini kayak seusia saya sampai sebentar lagi kita mati. Dan biasanya orang kalau nggak terbiasa, jangan dikira Pak kalau disuruh jadi imam itu abot itu, bisa gemeter itu. Saya masih ingat dulu waktu masih kuliah saya. Jadi ada Ramadan pelaksanaan sholat tarawih di kampus. Ya. Saya ditunjuk sama Pak dekan saya. Ya, Pak Abdul Hayy nanti siap jadi imam. Soalnya katanya suaranya bagus. Siap Ustaz. Tapi kan ngimami orang banyak Pak, sampai ratusan orang di lapangan itu yo. Kini serunya gemeter-gemeter ini. Ya, pertamanya, kira-kira ada sampai gemeter gitu. Pokoknya di belakangnya ya guru-guru besar, dosen-dosen kita ini. Takut kan? Ketepaan ada teman saya yang juga mencoba beranikan, tapi akhirnya salah bacaan bacanya. Langsung dia ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan salah gitu ya. Mestinya kan ihdinas siratal mustaqim. Enggak ke situ dia. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bubar salatnya. Terus ngomong, "Pak, besok mohon maaf aku jangan dianu lagi." Enggak iso. Sebetulnya bisa, cuman hawanya orang itu kan bisa betul kayak gini. Untuk perhatikan sarungnya gini-gini. Jadi itu berat. Orang yang tidak pernah jadi imam terus tiba-tiba ditunjuk, berat itu. Grogi. Apalagi kalau di belakangnya tahu ada gurunya, ada ustadznya gitu, grogi bisa. Nah, mestinya kita harus mengkader. Tapi ada pondok pesantren yang di Perak itu, Ar-Rahmah ya. Pondok pesantren Ar-Rahmah itu kerjasama orang Arab Saudi dengan Ustaz siapa itu? Ustaz Saleh Derem itu, ya biar Rahmah itu mahasiswanya memang dipersiapkan hafal Quran untuk dikader menjadi imam-imam sholat. Jadi biasanya kalau bulan suci Ramadan itu ada yang minta dikontrak selama 1 bulan, kadang-kadang 1 masjid 2. Kalau tidak salah di masjid sampean biasanya ya Al-Muhajirin, sama di masjid Jenderal Sudirman biasanya juga itu. Ada imam lebih bagus kayak gitu. Enak kita. Apa mana nenek imamnya salah? Kadang-kadang imam itu Pak manusia juga kadang-kadang salah. Terus yang di belakangnya itu nggak ada yang bisa membenarkan. Repot itu. Makanya kalau imamnya nggak gini tuh lebih baik baca surat-surat pendek itu kayak An-Nas, Al-Falaq, banyak yang hafal. Kalau salah itu bisa dibetulkan. Kalau baca surat-surat yang di atas nggak hafal, ya. Ada kejadian di Masjid Al-Muhajirin tempat saya itu, imamnya sekarang sudah almarhum, nggak usah kita sebutkan namanya.
dia salah, dia salah membacanya itu. Terus membaca hal ataka haditsul ghasyiah, tapi seolah dibetulkan begini. Akhirnya apa? Dibanting ke inna a'tayna kal salat subuh ya, salat subuh. Nah, ini kalau kayak gini kan pikiran makmumnya kan kacau. Nah, inilah. Tapi insya Allah kuncinya di surat Al-Fatihah. Selama kita ini baik bacaannya, karena ini bacaan wajib. Siapa orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Atau barangkali membaca Al-Fatihah tapi bacaannya kurang bagus, mungkin kecepatan itu bukan tidak sah tapi kurang sempurna pahalanya. Nah, supaya sempurna itu memang harus kita dipahami. Baik, kalau dilanjut lagi nggak cukup waktunya. Nanti satu kali lagi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kata kita ya. Wah, di situ nanti lebih menukik lagi. Nah, jadi Al-Fatihah itu membagi manusia 3 golongan. Ya, nanti kita akan sampaikan dia. Ada golongan alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang mendapat karunia dan nikmat dari Allah. Itu yang kita maui, kita mau ingin mengikuti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan orang-orang yang dimurkai. Sopo itu? Ya, itu harus dijelaskan nanti. Kemudian yang ketiga, waladdallin, bukan pula golongan orang-orang yang sesat. Lah siapa orang-orang yang sesat itu siapa? Alladzina an'amta alaihim itu sopo? Al-maghdubi alaihim itu sopo? Nah, itu intinya di situ nanti. Sehingga kalau kita tahu, oh, ini orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ini yang perlu kita ikuti. Ini golongannya orang-orang maghdubi, orang yang kena murka. Ini yang perlu kita hindari. Oh, ad-dallin, ini golongannya orang-orang sesat. Ini yang perlu kita jauhi. Itu intinya. Nah, maka surat Al-Fatihah itu yang 7 ayat dijelaskan oleh surat-surat yang datang berikutnya. Jadi surat Al-Baqarah itu adalah menjelaskan Al-Fatihah sampai surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Yusuf dan seterusnya, itu penjelasan semua dari Al-Fatihah. Jadi intinya Al-Quran itu, intisari Al-Quran ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya diupayakan sedapat mungkin kita pahami dengan baik, karena ini terkait dengan masalah keimanan kepada Allah, baik iman kepada Allah langsung maupun iman kepada Rasul juga. Semua rukun iman yang 6 itu tersimpul di dalam surat Al-Fatihah. Termasuk di sini tadi ini masalah iman kepada hari akhir. Pas waktunya selesai. Jadi 2 ayat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemudahan kepada kita. Setelah kita paham akan maksudnya, insya Allah kita mencoba mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan 2 buah ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ini. Karena waktu sholat telah memanggil kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, bijaksana kiranya kalau kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.